Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah-kisah bujang tua dari Temanggung yang miskin sering dihina dan nasib berubah setelah menolong ular besar. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan sawah yang menguning, hiduplah seorang lelaki tua bernama Dharma. Ia adalah seorang bujang yang sepanjang hidupnya tak pernah menikah, tak memiliki sanak saudara, dan menjalani hari-harinya seorang diri di gubuk reot di pinggiran desa. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari ayam jantan, mengikat kain lusuh di kepalanya, lalu berjalan tertatih menuju hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Dharma bukan orang yang disukai di desa itu. Ia dianggap hina, miskin, dan tidak berguna. Anak-anak sering berlari melewatinya sambil tertawa, menirukan cara berjalannya yang lamban. Para pemuda mencibirnya saat ia melintas dengan pundak yang terbebani kayu, dan para wanita mencemoohnya, menyebutnya sebagai lelaki tua yang tak mampu membangun kehidupan layak. Hinaan dan perlakuan buruk itu sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Namun, Dharma tidak pernah melawan. Ia hanya diam, menundukkan kepala, dan melanjutkan pekerjaannya tanpa mengeluh. Satu-satunya teman setianya adalah alam. Pohon-pohon besar yang menjulang di hutan, suara burung yang berkicau di pagi hari, dan angin sepau-sepau yang membelai wajahnya saat ia beristirahat di bawah rindang pepohonan. Hutan adalah tempat yang paling menenangkannya, satu-satunya tempat di mana ia tidak merasa dihakimi atau dihina. Suatu hari, saat matahari mulai condong ke barat dan langit berubah jingga, Dharma berjalan lebih jauh ke dalam hutan dari biasanya. Ia ingin mencari kayu yang lebih kering agar bisa dijual dengan harga sedikit lebih baik di pasar esok hari. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin ia menyadari bahwa tempat ini terasa berbeda. Pepohonan lebih rimbun, udara lebih sejuk, dan suara-suara alam terdengar lebih sunyi dari biasanya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Ada sesuatu yang bergerak di semak-semak di depannya. Daun-daun kering berguguran, dan tanah bergetar pelan. Jantung Dharma berdetak lebih cepat. Ia menatap lurus ke arah semak itu, menunggu sesuatu keluar dari dalamnya. Ia tidak tahu bahwa langkahnya ke dalam hutan hari ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dharma berdiri mematung di tengah hutan yang sunyi. Matanya terpaku pada semak-semak yang bergoyang di depannya. Napasnya tertahan, sementara keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Perlahan, dari balik dedaunan yang lebat, sesuatu muncul. Sebuah kepala besar dengan sisik berkilauan menyembul keluar, diikuti tubuh panjang yang melata di tanah. Dharma menahan napas saat melihat seekor ular raksasa yang terjebak di antara akar pohon yang kuat mencengkeram tubuhnya. Ular itu tampak kelelahan. Nafasnya terengah-engah, matanya yang besar dan tajam memancarkan sorot ketakutan. Beberapa luka terlihat di sepanjang tubuhnya, kemungkinan akibat perjuangan melepaskan diri. Akar-akar tebal melilitnya semakin erat, seolah tidak ingin membiarkan makhluk itu pergi. Dharma sejenak ragu. Ia tahu betul bahwa ular sebesar ini bisa saja menerkam dan menghabisinya dalam sekejap. Namun, di matanya yang penuh penderitaan, ia tidak melihat ancaman. Ia melihat permohonan. Hatinya bergemuruh. Orang-orang desa selalu menganggapnya tidak berguna, tetapi saat ini, ada satu makhluk di hadapannya yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju, mendekati tubuh raksasa itu dengan hati-hati. Dengan golok kecil yang selalu ia bawa untuk menebang ranting, Dharma mulai memotong akar yang menjerat ular tersebut. Ia harus bekerja cepat, karena semakin lama ular itu terjebak, semakin besar risiko nyawanya melayang. Akar demi akar terpotong, tetapi beberapa di antaranya terlalu kuat. Dharma menggunakan seluruh tenaganya, menarik dan membelahnya dengan usaha yang membuat tangannya mulai bergetar.
Ular itu hanya diam, sesekali menggerakkan tubuhnya untuk membantu melepaskan diri. Butuh waktu lama hingga akhirnya akar terakhir terputus. Tubuh ular itu jatuh ke tanah dengan suara berdebum, lalu ia menggeliat perlahan, merasakan kembali kebebasannya. Dharma mundur beberapa langkah, dadanya naik turun karena kelelahan. Ular itu menatapnya sejenak. Mata besar itu menyiratkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kemudian, tanpa suara, ia melata kembali ke dalam semak-semak, menghilang dalam kegelapan hutan. Dharma berdiri di tempatnya, masih belum sepenuhnya percaya pada apa yang baru saja terjadi. Ia tidak tahu apakah keputusannya benar atau salah. Namun, satu hal yang pasti, ia telah melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat darinya. Saat itu, ia tidak menyadari bahwa perbuatannya akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Hari sudah mulai gelap ketika Dharma kembali ke desanya. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena kelelahan, tetapi karena pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian di hutan. Bayangan ular besar itu terus berputar di benaknya, terutama sorot matanya yang seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Setibanya di rumah, Dharma meletakkan kayu bakarnya dan duduk di depan gubuk kecilnya. Angin malam bertiup lembut, membawa ketenangan setelah hari yang panjang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tengah malam, Dharma terbangun oleh suara gemerisik dari luar rumahnya. Ia bangkit dengan waspada, melangkah perlahan menuju pintu yang hanya terbuat dari bilah bambu. Saat ia mengintip keluar, matanya membelalak. Di bawah cahaya bulan, di depan rumahnya, berdiri sesosok pria tinggi berwajah teduh, mengenakan jubah panjang berwarna gelap yang berkibar di terpa angin. Aura misterius mengelilinginya, seolah ia bukan manusia biasa. Dharma tidak mengenali pria itu, tetapi ada sesuatu yang aneh, sorot matanya. Itu adalah mata yang sama dengan mata ular yang ia tolong di hutan. Sebelum Dharma sempat bereaksi, pria itu mengulurkan tangannya. Dalam sekejap, di hadapan Dharma tergeletak sebuah kantong berisi emas yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Hatinya berdegup kencang. Siapa pria ini? Dari mana datangnya emas ini? Tanpa mengatakan sepatah kata pun, pria itu berbalik dan melangkah pergi, menghilang dalam kegelapan malam seperti bayangan yang lenyap di telan waktu. Dharma berdiri terpaku. Ia menunduk, menatap kantong emas di tangannya, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pagi harinya, ketika penduduk desa melihat Dharma membawa emas itu ke pasar, mereka terkejut. Tidak ada yang tahu dari mana ia mendapatkannya, tetapi satu hal yang pasti, orang yang dulu dihina dan dianggap tak berguna kini memiliki sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Namun, perubahan yang terjadi dalam hidup Dharma baru saja dimulai. Beberapa orang mulai berbisik, menduga-duga dari mana Dharma mendapatkan emas sebanyak itu. Ada yang mengatakan ia menemukan harta karun di hutan, ada pula yang menuduhnya melakukan perbuatan terlarang. Di antara mereka, ada seorang lelaki bernama Karim, saudagar kaya yang paling dihormati di desa. Ia tidak terima melihat seorang bujang tua miskin seperti Dharma tiba-tiba berubah menjadi orang berkecukupan. Dengan raut wajah penuh kedengkian, Karim menghampiri Dharma yang sedang membeli beras di warung. Dengan nada merendahkan, ia bertanya bagaimana mungkin seorang lelaki seperti Dharma bisa memiliki emas sebanyak itu. Dharma tidak menjawab, hanya tersenyum tipis dan melanjutkan belanjanya. Ia tahu, menjelaskan kebenaran hanya akan menimbulkan lebih banyak kebencian. Semakin hari, semakin banyak orang yang mendekatinya, ada yang tiba-tiba bersikap ramah, ada pula yang mencoba memanfaatkannya dengan berbagai cara. Namun, Dharma tetaplah Dharma. Ia tidak berubah menjadi angkuh, tidak pamer, dan tetap menjalani hidupnya dengan sederhana. Namun, kekayaan yang datang secara tiba-tiba selalu mengundang masalah. Suatu malam, ketika Dharma baru saja kembali ke rumahnya setelah seharian berkeliling desa,
ia merasakan ada sesuatu yang janggal. Gubuknya tampak seperti pernah dimasuki seseorang. Pintu bambunya sedikit terbuka, dan beberapa barang di dalamnya tampak berantakan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia melangkah masuk, memeriksa setiap sudut ruangan kecilnya. Saat itulah ia menyadari bahwa kantong emas yang diberikan pria misterius itu telah hilang. Mata Dharma menatap kosong ke arah lantai tanah di bawahnya. Ia tidak perlu bertanya siapa yang mencurinya. Ia tahu, ada orang-orang yang tidak senang melihatnya bangkit dari keterpurukan. Namun, mereka tidak tahu satu hal, keajaiban yang terjadi padanya belum selesai. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Dharma duduk di depan gubuknya, menatap kosong ke arah gelapnya hutan yang membentang di kejauhan. Kantong emasnya telah hilang, dicuri oleh tangan-tangan yang dipenuhi ketamakan. Namun, entah mengapa, ia tidak merasa marah atau putus asa. Ia tahu bahwa apa yang diberikan kepadanya bukan sekadar harta. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Di tengah keheningan itu, angin malam berembus lebih dingin dari biasanya. Dharma merapatkan kainnya, tetapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada suara gemerisik di semak-semak, suara yang sama seperti yang ia dengar saat pertama kali bertemu dengan ular raksasa di hutan. Tubuhnya menegang. Perlahan, ia bangkit dan menajamkan pendengarannya. Langkah-langkah berat terdengar mendekat, diikuti dengan suara desisan panjang yang menggema di udara. Dalam gelapnya malam, sosok besar itu muncul. Ular raksasa itu kembali. Sisiknya berkilauan di bawah cahaya bulan, tubuhnya yang panjang bergerak dengan anggun namun penuh kewibawaan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Mata tajamnya tidak lagi penuh penderitaan, melainkan ketegasan yang mengintimidasi. Dharma menatap makhluk itu tanpa rasa takut. Ia tidak tahu mengapa ular itu kembali, tetapi hatinya berkata bahwa keajaiban belum selesai. Ular itu menatapnya sejenak, lalu perlahan berbalik, melata menuju hutan, seolah ingin Dharma mengikutinya. Dharma ragu. Namun, ia percaya bahwa makhluk ini tidak akan menyakitinya. Maka, dengan langkah penuh keberanian, ia mengikuti ular itu masuk ke dalam kegelapan hutan. Semakin jauh mereka melangkah, semakin aneh suasana di sekitar mereka. Hutan yang biasanya penuh suara serangga kini sunyi senyap. Angin yang berembus terasa lebih dingin, dan aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang asing. Setelah berjalan cukup jauh, Dharma melihat sebuah gubuk tua di tengah hutan, nyaris tersembunyi di balik pepohonan besar. Cahaya redup berpendar dari dalamnya. Ia mengenali tempat itu. Itu adalah gubuk milik Karim, saudagar kaya yang selama ini selalu memandangnya rendah. Jantung Dharma berdetak lebih kencang. Ia melangkah lebih dekat, dan saat itu juga, ia mendengar suara jeritan tertahan dari dalam gubuk. Dengan hati-hati, ia mengintip melalui celah dinding bambu yang rapuh. Pemandangan di dalamnya membuat tubuhnya membeku. Karim duduk di lantai dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat pasi, keringat membanjiri dahinya. Di hadapannya, kantong emas yang ia curi tergeletak di lantai, tetapi ia tidak berani menyentuhnya lagi. Di sekelilingnya, bayangan hitam melingkar-lingkar, bergerak dengan gerakan melata yang menyeramkan. Mata ular raksasa itu menatapnya dengan tajam, seolah menimbang hukuman yang pantas bagi seseorang yang tamak dan serakah. Dharma menahan napas. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia sadar bahwa malam ini adalah malam pembalasan. Karim terduduk lemas, tubuhnya gemetar hebat. Keringat bercucuran di wajahnya, matanya membelalak menatap ular raksasa yang melingkar di sekelilingnya. Nafasnya tersengal, seolah udara di dalam gubuk semakin menipis. Di lantai tanah, kantong emas yang ia curi tergeletak begitu saja. Tangannya sempat menyentuhnya, tetapi dalam sekejap, sesuatu yang tak terlihat menahan gerakannya. Ada kekuatan yang tak bisa ia lawan.
Bayangan tubuh ular raksasa yang menari di dinding gubuk semakin mencekam. Sisiknya yang berkilauan di bawah cahaya lampu minyak menimbulkan kesan mengerikan, seolah-olah sosok itu bukan sekadar hewan, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dipahami manusia. Karim mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat, seolah tertanam dalam tanah. Ular itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata yang bersinar tajam. Dharma, yang sejak tadi mengintip dari celah dinding, merasakan bulu kuduknya meremal. Ia tahu bahwa malam ini bukan sekadar tentang emas yang dicuri, tetapi tentang pembalasan atas keserakahan yang sudah terlalu lama berakar dalam hati manusia. Di luar gubuk, angin berhembus semakin kencang. Daun-daun kering beterbangan, ranting-ranting kecil berjatuhan dari pepohonan. Suasana hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah semua makhluk malam menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, ular itu bergerak. Tubuh panjangnya melingkar semakin erat, menciptakan tekanan yang begitu besar di dalam gubuk yang sempit. Karim mengerang, tubuhnya semakin gemetar. Ia mencoba meraih kantong emas, seolah berharap benda itu bisa menyelamatkannya. Namun, begitu jemarinya menyentuhnya, sesuatu yang tak terlihat menghantamnya dengan keras. Karim terlempar ke belakang, menghantam dinding bambu yang rapuh hingga sebagian roboh. Ia terbatuk, matanya semakin dipenuhi ketakutan. Suara desisan panjang memenuhi ruangan. Ular itu menundukkan kepalanya, mendekat ke wajah Karim yang kini basah oleh air mata ketakutan. Saat itulah, Dharma melangkah masuk. Tanpa rasa takut, ia berdiri di ambang pintu yang telah setengah rusak. Cahaya lampu minyak menerangi wajahnya, menampilkan ekspresi tenang yang kontras dengan kepanikan Karim. Dharma tahu, ini adalah ujian. Ia bisa saja membiarkan Karim menerima hukuman yang layak, membiarkan keadilan berjalan tanpa campur tangan. Tetapi, dalam hatinya, ada sesuatu yang berbisik, keserakahan memang layak dihukum, tetapi tidak dengan kebencian. Ia menarik napas dalam, lalu dengan langkah pelan, ia berjalan mendekat. Dharma melangkah maju dengan hati-hati. Matanya menatap ular raksasa yang masih melingkar di sekitar Karim. Sosok besar itu kini mengarahkan tatapannya kepadanya, seolah menunggu keputusan terakhir. Karim masih terduduk lemas di lantai. Wajahnya yang biasanya angkuh kini penuh ketakutan dan penyesalan. Dharma dapat melihat tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Suasana semakin sunyi. Angin berhenti berhembus, seolah hutan pun menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan suara hati yang mantap, Dharma menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda hormat kepada ular tersebut. Ia tidak tahu apakah makhluk ini dapat memahami kata-kata manusia, tetapi ia ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak memiliki kebencian ataupun keinginan membalas dendam. Dalam hatinya, Dharma hanya memiliki satu keyakinan, kebencian tidak akan membawa kebaikan, dan memaafkan adalah jalan menuju kebebasan sejati. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Ular raksasa itu perlahan melonggarkan lilitannya. Tubuhnya yang besar bergerak dengan anggun, menjauh dari Karim yang masih terduduk di tanah. Sorot matanya tidak lagi tajam dan mengintimidasi, melainkan lebih lembut dan penuh kebijaksanaan. Dharma merasakan hawa di sekitarnya berubah. Udara yang tadinya begitu dingin kini terasa lebih hangat. Cahaya rembulan yang menyelinap di antara celah-celah pepohonan tampak lebih terang, seolah menyaksikan peristiwa luar biasa ini. Lalu, dalam sekejap mata, ular itu bergerak mundur, tubuhnya perlahan menyatu dengan kegelapan hutan. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kepergiannya, hanya keheningan yang menyisakan rasa misteri. Dharma menoleh ke arah Karim. Saudagar kaya itu masih terguncang, napasnya tersengal-sengal. Dengan tangan gemetar, ia mencoba meraih kantong emasnya kembali. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Begitu jemarinya menyentuhnya,
emas itu berubah menjadi pasir dan menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Karim terperanjat. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya yang penuh ketamakan kini berubah pucat pasi, matanya kosong, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dharma menghela napas panjang. Ia tahu, malam ini adalah titik balik dari segalanya. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan meninggalkan gubuk itu. Kakinya melangkah dengan ringan, tidak lagi terbebani oleh kemiskinan, hinaan, atau kebencian. Di kejauhan, fajar mulai menyingsing, menghadirkan sinar keemasan di ufuk timur. Cahaya pagi menyambutnya dengan kehangatan yang berbeda. Hari baru telah tiba. Takdirnya telah berubah. Setiap perbuatan memiliki akibatnya. Kesabaran dan kebaikan hati akan selalu berbuah manis, sedangkan keserakahan dan kesombongan akan membawa kehancuran. Allah selalu menguji hambanya dengan cara yang tidak terduga, dan siapa yang bersabar serta berbuat baik, akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik dari apa yang ia tinggalkan. Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surah At-Talaq 23. Kisah ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar dapat diambil hikmahnya. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berbuat baik dan tidak terjerumus dalam keserakahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar bisa terus menikmati kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.